Selamat datang di Jam Trader pada minggu keempat bulan Agustus 2021. Kita akan mereview beberapa saham seperti biasa. Bagi teman-teman yang belum subscribe Jam Trader, subscribe dulu, serta bagi teman-teman agar selalu membaca keterangan serta membaca disclaimer dalam deskripsi video ini. Selain itu, bagi teman-teman yang mau diskusi, silahkan diskusi di kolom komentar ya. Oke, langsung masuk pada pembahasan. Saham pertama adalah saham SSMS. Dari segi indikator RSI ini menarik ya. Dari segi volume ya masih belum menarik, masih segini-gini aja, belum ada peningkatan volume. Dari segi MACD juga masih belum menarik, dead cross dan terjadi pelambatan. Langsung masuk chart ya. Masuk chart, kita forecasting di sini ya. Ke sini turun ke bawah, naik lagi ke atas. Cuma dikasih sedikit ya. Dikasih sedikit ya. Oke. Ini kita masih nunggu di bawah sebenarnya karena belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Ini secara jangka menengah. Secara jangka pendek ini SSMS ini sedang sideways ya, masih belum mampu menembus downtrend line-nya ya. Potensinya ya ini supportnya di area 800 ya, area 800 jebol ya, kita akan akumulasi di 712 sampai 700 ya. Sampai 700. Cukup oke lah area situ. Kita lihat broker summary-nya untuk SSMS seminggu ke belakang. Masih distribusi ya. Berarti di sini distribusi cukup lumayan. Dan potensinya mungkin ya ini masih akan ke bawah. Secara teknikal masih menunjukkan arahnya ke bawah. Ya, so far kita masih nunggu di area 720 sampai 700 exit. Kita akan exit jika harga tembus di bawah 700 ya. Oke, masih nunggu di bawah ya. Masih nunggu di sini. Nah, kita lihat nanti di bawah ini apa nanti ada rejection atau tidak. Ya, kita tunggu saja. So far ini secara teknikal masih menunjukkan akan ke bawah. Saham selanjutnya yaitu Bovin. RSI-nya sudah overbought ya. Ya, volumenya masih segini-gini aja. Penurunan ya. Terjadi penurunan volume. Ya, walaupun di beberapa hari ke belakang ada kenaikan volume. Tapi ya seperti ini. Cukup menarik ya. Kenaikannya disertai dengan volume dan penurunannya ada volume tapi tidak terlalu besar. Dari segi MACD ini dead cross ya di area positif. So far ya kelihatannya masih cukup oke ya, ada divergence-nya juga. Ya, tapi tetap harus hati-hati juga ada perlambatan. Oke, secara teknikal, secara chart ini masih menarik ya, secara chart masih menarik. Untuk Bovin masih ada sentimen juga, cukup oke. Dari segi chart masih oke, masih dipertahankan di level support. Kita combine dengan broker summary-nya ya. Bovin broker summary-nya seminggu ke belakang.
Seminggu ke belakang masih ada yang akumulasi. Berarti di 5 candle ini ada yang akumulasi ya. Masih cukup oke. Supportnya ya bagi teman-teman yang masih hold ya, masih yang punya barang ya masih pegang aja, ini masih cukup oke. Dan target kenaikan mudah-mudahan bisa sampai sini ya. Sorry, kita rubah dulu ya. Ini nunggu breakout ya. Nunggu breakout ya, targetnya sini ya, terdekat 1160, terdekat 1160. Kalau ini breakout, ini nunggu breakout aja sih. Ini kan 1070 ya, ya lumayan lah, 8%-an, 7 sampai 8%-an ya. Penutupannya juga oke nih, tanggal 27 Agustus 2021. Masih menarik, nunggu breakout. Mudah-mudahan di breakout, dan ya bagi teman-teman untuk yang masih punya barang bisa pasang trailing stop di, kalau teman-teman punya barang di sini ya trailing stopnya di sini ya, di 1000. Oke, itu trailing stopnya masih cukup oke. Secara teknikal masih akan ke atas, walaupun ini dari segi RSI sudah overbought ya, tapi so far masih menarik. Setidaknya mudah-mudahan kenaikan ke area 1150, 1160-an. Itu terdekat. Dan ya bagi teman-teman yang mau masuk silahkan masuk. Yang belum punya barang ya, yang belum punya Bevin, bisa masuk di 1080 dengan area 1080-an, dengan tentunya dengan volume yang oke ya. Dengan volume setingkat ini cukup oke ya, bisa masuk teman-teman. Oke, itu untuk Bevin, bagus, masih oke, masih on the track. Dan untuk exit bagi teman-teman yang belum punya barang masuk di area sini ya, bisa exit atau exitnya di area sini ya, area 1030. Atau bahkan bagi teman-teman yang mau exitnya di 1000 ya mau saja, sesuai dengan kemampuan take risk-nya ya, ambil resikonya ya, karena ini merupakan area support yang cukup kuat juga, yang cukup oke untuk Bevin ya. Barangkali di 1000 cukup oke, tapi kalau dihitung-hitung ya cukup lumayan juga minusnya kalau ternyata memang di bawah, terus turun di bawah harga 1000. Oke, itu untuk Bevin masih menarik, mudah-mudahan bisa breakout ya. Saham selanjutnya SMSM. Dari segi RSI kurang menarik, volumenya kecil-kecil, MACD juga tidak menarik ya. Jadi 3 indikator masih tidak menarik. Ya kita forecasting di sini kemarin dan ternyata hanya sedikit saja ya mendekati area target. Area sini dekat, nggak nyampe nyentuh-nyentuh, tapi ya masih mendekati, cukup oke lah. Ini secara teknikal arahnya ke bawah ya, arahnya ke bawah ya, potensinya masih ke sini. Potensialnya ke bawah ya, masih ke bawah, kita lihat. Yups. Berarti di area sini ya kita akan akumulasi. Kalau bagi teman-teman yang mau akumulasi silahkan di area 1200 sampai 1250
70 sampai 1230 ya, exit di 1230 ya, jika harga tembus lebih dari 1230. Jadi forecastingnya seperti ini. Ya mudah-mudahan sih bisa dipertahankan ya di area sini. So far secara teknikal ya ini masih potensinya masih ke bawah ya, masih ke bawah. Mudah-mudahan ya masih tetap bertahan di area situ ya. Nah, oke, masih cukup oke di area sini, area kotak biru bawah sini untuk kita akumulasi kembali SM. Kita lihat broker summernya untuk SM seperti apa. Seminggu ke belakang akumulasi kecil ya, kecil karena tadi kita lihat volumenya juga kecil ya, akumulasinya juga kecil. Ini setiap tahun ya bagi dividen terus SM cukup loyal ya bagi dividen. Tahun ini saja 2 kali dividen interimnya. Oke, itu untuk SMSM, masih nunggu di bawah. Saham selanjutnya PNBN. Ini kurang menarik ya. Resinya kurang menarik, volume juga kurang menarik, dan MACD juga kurang menarik. 3 indikator kurang menarik. Dari segi chart ini juga masih terlihat akan ke bawah ya. Semua ada tanda-tanda yang oke buat pembalikan arah. Kita hanya bisa memanfaatkan pullback-pullbacknya saja. Targetnya tercapai ke sini ya, langsung dibawa turun ke bawah. Kita akan akumulasi di area 700 sampai area 670. Kita akan exit jika harga tembus di bawah 670 ya. Kita lihat broker summary-nya untuk PNBN ya. Seminggu ke belakang ya masih biasa saja, ini belum ada distribusi atau belum ada akumulasi. Si markdown saja, berarti di area sini markdown ya. So far kita secara teknikal ya masih ke bawah ini sih. Lihat masih ke bawah. Oke, itu untuk PNBN. Ya walaupun di sini ada support ya di area 730, tapi ya kita nanggung sih ya. Kita di area 700 saja kalau mau akumulasi. Jatuh sampai 670. Oke, saham selanjutnya yaitu IPTP. Kita lihat dari segi resi kurang menarik. Volumenya kecil-kecil dan dari segi MACD ya seperti ini. Masih di zona negatif. Langsung kepada chart. Pada chart ya ini kita sudah mention di beberapa minggu ke belakang. Ya potensialnya masih ke bawah ya. Ini mendekati area sini. Support kuatnya di area 200-an, 235-an. Ini menyentuh dikit, langsung ditarik lagi ke atas. Tapi ya ini di resist ya, resistnya di 260, turun naik ke bawah. Ya barangkali dia akan konsolidasi di area kotak sini ya, area kotak biru sini ya. Bagi teman-teman yang mau akumulasi, mau ngomong saja di kotak biru. Ini resistnya cukup ini ya. Ya kita akan akumulasi di area kotak biru sini. Di area 215-an.
Toleransi maksimal 215-an ya. 215 jebol ya kita exit. Rest area 230 sampai 215. Atau ya barangkali mau dilebihin ketika harga tembus di bawah 200 ya baru exit ya monggo-monggo saja. Kita lihat untuk broker summary-nya di EPTP seminggu ke belakang. Akumulasi ya. Ini cukup menarik akumulasi. Di sini akumulasi ya. Ya, so far kita lihat saja untuk ke depan apakah akan di breakout ke atas lagi atau malah dibawa turun lagi. So far ini akumulasi dari broker yang cukup menarik. 258 average-nya. Tapi entahlah apakah akan ditarik lagi ke atas atau enggak. Kalaupun ditarik ke atas ya setidaknya dia harus breakout dulu dari 260. Ya barangkali nyampe sini lah ya, mudah-mudahan. Kalau emang serius ya ini secara broker summary oke. Tapi secara teknikal masih ke bawah. 280 sampai harga 290-an lah ya. Targetnya ke situ. Kalau emang serius mau di breakout. Seperti itu. Menarik ya broker summary-nya. Seminggu ke belakang. Ya kalau untuk mungkin analisis akumulasi distribusi atau teman-teman yang lain biasa bilang analisis bendarmologinya cukup menarik. Mungkin ada isu yang mau diangkat nanti di PTP ini. Let's see saja. Tapi secara teknikal ya ini masih belum menarik ya. Masih belum menarik. Oke. Ya let's see saja, wait and see. Bagi teman-teman yang sudah punya barang di bawah sini nih, di bawah sini ya trailing stopnya di 250 ya, 250 trailing stop. Dan bagi teman-teman yang punya barang ya buy on breakout saja ya. 260 tembus ke atas ya breakout. Bisa masuk dengan volume yang oke ya, tentunya syaratnya ini volumenya oke. Kalau volumenya masih kecil-kecil ya perlu waspada juga ya. Perlu waspada, dia bikin jarum suntik ke atas ya seperti ini nanti. Ya, itu cukup dalam juga kalau beli di pucuk apalagi. Ya bisa minusnya cukup lumayan. Oke, itu untuk review beberapa saham, pembahasan beberapa saham untuk minggu keempat bulan Agustus 2021.